Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ngomong-ngomong tentang amal kebaikan, kemarin ada pertanyaan, orang bisa disantet enggak? Ciri-ciri orang yang tidak bisa disantet. Orang yang amalnya banyak, orang yang selalu happy, dia sulit disantet. Oh gitu ya. Jadi harus apa? Bahagia ya? Bahagia, men. Kalau misalnya amalnya kurang baik, tapi ya nggak bisa bahagia ya kalau orang yang amalnya kurang baik ya. Kita tidak bisa ngatain amalnya kurang baik atau enggak. Sebenarnya orang seperti itu orang yang kurang neriman. Orang yang selalu tidak terima dengan apa yang sudah didapat. Misal, tetanggaku bisa beli ini, aku enggak. Akhirnya marah lah. Jadinya yang namanya penyakit hati. Nah itu berarti kan nggak bisa bahagia, nggak karena bisa senang. Gini, kuncinya orang hidup di dunia agar senang itu gimana? Kamu harus memiliki rasa cukup. Udah. Terus itu aja Mas Tigor, apalagi? Karena gini, orang ya bukannya siapapun, ini contoh diri saya sendiri sebagai manusia ya. Manusia itu mesti ada rasa kurang puas. Tapi kita bisa kontrol. Kalau kita tidak puas dengan hari ini, apa yang harus kita lakuin? Berarti kita punya target, kita punya mindset nih. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya cemburu sosial, sering marah, sering amal itu kita tidak selalu diibaratkan dengan kita memberi. Entah benda, entah uang. Kita bisa membantu orang pun, itu juga amal. Misal ada orang jalan, dia kendaraannya rusak. Oke lah, kalau kita cuek aja, ya percuma. Tapi kalau kita mau negur, loh Pak kenapa? Oh ini Mas bocor, kita negur itu aja pun sudah amal. Gitu loh. Menurut saya, menurut panjenengan, monggo. Nggak usah dibikin repot. Pro Mas Tigor. Pro. Iya. Kamu pro, saya kontra. Bercanda. Ngomong-ngomong tentang ilmu santet Mas Tigor, cara kerja dari ilmu santet sendiri itu bagaimana sih? Ini contoh. Misal ini benda. Ini benda. Kita masukkan ke tubuh orang dengan gaib. Akan menjadi namanya kayak gimana ya? Gumpalan. Jadilah di situ tumor. Jadi ada yang namanya non medis bisa jadi medis. Itu kalau menurut saya itu. Itu bosku. Lanjut Mas Tigor. Cara kerjanya seperti itu. Itu aja. Oh. Kalau tadi masih terpotong. Seperti medianya panjenengan untuk mengendalikan panas alam jadi lah. Panas jadi redup. Rahasia dong. Oh gitu ya. Apa hanya dengan interaksi atau dengan media-media tertentu gitu? Kita tenang aja. Saya tanpa media. Buktinya saya tadi di sini tanpa media apapun. Iya, nggak perlu. Saya menyadari saya bisa seperti ini usia 6 sampai 7 tahun.
Ketika itu aku mau main, tapi keadaannya panas banget. Aku cuma diem, tarik nafas aja, lepaskan dari mulut, tenang, redup, sejuk. Aku rasain angin di sekitar. Tiba-tiba awan ya kayak gini, redup. Itu. Jadi kita nggak bisa jelasin caranya. Nah, karena saya nggak pernah ngilmu. Misalnya Mas Tigor ingin cuaca yang adem, ya tinggal meditasi. Tenangin aja, ya Tuhan. Hari ini aku mau syuting gitu nih, panas nih. Oke lah, dinginkan alamnya. Seperti itu. Iya. Kita mintanya tetap sama Tuhan lah, kita punya Tuhan. Iya, Mas Tigor. Mas, saya lanjutkan Mas Tigor. Kita kan di tempat Patirtan Sri Haji Joyoboyo. Iya. Kadang-kadang. Apakah Mas Tigor menangkap ada aura di tempat ini? Ada. Jadi jadi coba depan saya pas, kamera nanti bisa diarahkan ke situ. Di depan saya ini ada pohon beringin. Kalau kita lihatnya hanya beringin biasa, tapi sebenarnya di sini ada beberapa pelindung. Ada naga putih terbang, ada merpati, ada beberapa kayak orang pakai jubah, dia jalan mengitari pohon beringin naga. Terus konon, ini bukan konon yang memang terjadi. Di sebelah kanan saya itu ada pohon beringin, ya, kanan sana itu pernah tumbang. Itu bareng dengan lengsernya Presiden Soeharto. Pada saat itu pohon itu tumbang bareng sama lengsernya Presiden Soeharto. Nah, tapi anehnya dari tumbangan pohon tersebut, yang satu pohon tumbang, itu malah muncul pohon baru, jumlahnya 9. Jumlahnya 9? Iya, jumlahnya 9. Apakah ini ada firasat tentang ke Presiden ke-9 nanti? Ini presiden yang keberapa tuh? Ke-7. Nah, kita nggak ngerti ya, nanti Presiden ke-9-nya apakah ada. Sedangkan orang di sana menggadang-gadang tentang Satrio Piningit itu seperti apa. Gitu loh. Terus di tahun ini, nanti jenengan bisa coba tanya ke juru kunci sini. Di tahun ini pohon yang depan itu juga tumbang hingga merusak pagar depan. Kita nggak ngerti firasat apa yang terjadi. Tahun ini, Mas? Tahun ini itu coba bangunannya, itu pagarnya kan rusak, itu kena tumbangan. Kita nggak ngerti ada apa. Nggak ngerti, ini rahasia alam yang tidak bisa disampaikan di sini. Nah, sedangkan tempat ini sendiri ini sebenarnya ada sejarahnya. Sejarahnya loh banyak banget. Sebelah kanan itu ada makam Eyang Sri Gading. Eyang Sri Gading ini yang merawat masa kecilnya Raja Sri Haji Joyoboyo. Jadi mungkin teman-teman, sahabat-sahabat pernah mendengarkan seorang peramal handal Raja Kediri namanya Sri Haji Joyoboyo. Nah, masa kecilnya dirawat sama Eyang Sri Gati dan Sri Gading. Makamnya ada di sebelah kanan. Tempatnya juga di sini. Tempatnya di sini juga. Nah, Eyang Sri makamnya di situ. Nah, di sini dulu itu sebelumnya sebelum dirubah seperti ini, ditambah-tambah seperti ini. Ini hanya sumur kecil, Om. Letaknya di situ yang sampai saat ini terkenal sebagai Patirtan Tirta Kamandanu. Tempat ini tempat dipakai bersuci Prabu Sri Haji Jayabaya pada saat itu. Kalau yang di posisi itu, Mas, sendangnya itu Mas Tigor merasakan ada aura? Auranya banyak sekali. Di belakang saya ini juga ada aura tertentu. Jadi auranya positif semua. Kalau kita lihat hanya bangunan biasa, tapi kalau kita masuk di sini ternyata kayak kolam. Terus ada salah satu sosoknya kera putih. Di belakang saya tepat, kera putih. Ini banyak sekali di sini makhluk-makhluk mitologi yang ada. Apa aja, Mas Tigor, makhluk mitologi? Kera putih, naga putih, kayak mungkin yang tahu Belibis, yang ada badannya putih kayak angsa, kayak angsa tapi berjambul kuning, dari tadi berterbangan di sini. Berterbangan. Mas Tigor melihat ya? Melihat. Tuh. Tapi tadi Mas Tigor kan merasakan bahwa ada aura kera putih, ular dan sebagainya. Apakah dari masing-masing hewan-hewan yang itu beraura positif semua? Semua positif yang di sini. Makanya kalau tadi kita jalan dari sana kan gerah, nggak enak. Begitu kita di sini tenang.
Mas, ini kan banyak pohon Iya. yang disarungi pakai warna kuning kan. Iya. Padahal kalau di Bali itu kan pakai warna Kotak-kotak hitam, kotak hitam dan putih. Iya. hitam putih. Ini kan kuning. Apa makna dari simbol untuk kuning ini, Mas? Lambang kehidupan, kedamaian, bahwa ini hidup. Gitu. Kehidupan, kedamaian, Keseimbangan. keseimbangan. Mas, ini saya ingin tahu dari pandangan Mas Tigor terkait dengan lumpur lapindo, Mas. Iya. Lumpur lapindo ini kan mulai tahun 2006 sampai sekarang kan nggak selesai. Nggak akan pernah selesai. Apa memang ini sebetulnya bisa ditanggulangi atau memang sengaja dibiarkan atau memang ada faktor lain sehingga tidak bisa ditanggulangi? Nggak akan pernah selesai karena ada yang namanya transisi alam. Kita cek sejarahnya. Surabaya dulu apa? Rawa. Lautan. Iya. Hingga menjadi daratan. Kita nggak ngerti. Entah 1000 tahun yang akan datang, entah 2000 atau 3000 tahun yang akan datang, kan kembali lagi menjadi lautan. Nah, sama halnya dengan lapindo, lumpur Sidoarjo. Yang kita ngerti sebelum ada lumpur itu hanya pemukiman. Ternyata jadilah seperti itu. Kita pun juga nggak ngerti batasnya sampai kapan akan menjadi pemukiman kembali. Kalau saya menerawang, di situ saya tidak menemukan titik temu, ya bisa jadi lama sekali. Kalau tidak meluas ya atau tetap stay seperti itu. Banyak praktisi spiritual yang mengatakan bahwa di lokasi lumpur lapindo itu merupakan ladang emas. Itu pandangan Mas Tigor berapa? Kita langsung nyetrum ya. Saya pun sendiri juga belum pernah ke sana. Sebenarnya di sana ada salah satu makam di daerah sana, itu makam yang sangat harus diperhatikan sebenarnya. Tetapi di situ ada kesalahan. Yang seharusnya makam itu dirawat, kita nggak ngerti itu makam siapa, apapun, entah ini orang yang memiliki energi khusus atau apa. Ternyata makam itu digusur, makam itu diratakan, dibikin suatu tempat. Nah, pada saat pekerjaan, entah 3 tahun atau 5 tahun setelah makam itu diratakan, jadilah kendala. Itu makanya kita sebagai manusia zaman sekarang udah ndak usah sombong, ndak usah semena-mena. Kita hidup itu cuma numpang di dunia ini. Manusia mentok umurnya berapa tahun? 9 tahun, 100, 80 lah, 80 tahun. Kalau kita tidak bisa menghargai alam, menghargai apa yang ada di alamnya, ya akan selesai seperti itu. Makanya jangan gegabah. Kalau tidak percaya, diam. Kita hidup di tanah manapun. Kalau jenengan hidup di tanah Jawa, entah jenengan orang dari ras apapun, mau tidak mau, Anda harus mengikuti aturan dari tanah Jawa. Jenengan mau hidup di Bali, mau tidak mau, jenengan harus mengikuti aturan di Bali. Memang itu adatnya seperti itu. Itu kesalahan manusia sendiri sebenarnya. Geser ke yang lagi ada kasus binomo itu loh, Iya. Mas Tigor. Nah, itu bagaimana nasib trading tahun ini? Apakah akan terbongkar semuanya? 75% terbongkar. Ini sebagai pembelajaran kita. Oke lah. Kita nggak ngerti, nanti banyak sekali yang terbongkar. Aku nggak mau nyebutin inisialnya. Ada yang kebongkar. Iya. Selain binomo juga yang lain Ada juga lagi akan banyak. terbongkar. Banyak. Saran saya lebih hati-hati, lebih waspada. Jangan kita ini. Kadang orang gini Mas, dengan kerja seperti itu dengan keuntungan yang lumayan, tapi kadang kita nekat sampai kita pinjem uang, dibikin modal dan sebagainya. Nanti kalau ada kasus seperti ini bagaimana itu? Saya juga heran loh, sampai kekayaannya, asetnya sampai segitunya. Dah kita kerja umurnya ya, masih biasa berapa aja. Pengen aku jadinya. Jangan Om, mati nggak bawa apa-apa. Siap Om Tigor. Ini masih terkait dengan pemindahan ibu kota yang baru, Mas Tigor. Mengundang malapetaka menurut Amerika Serikat terkait dengan pemindahan ibu kota baru. Banyak yang mengatakan akan menjadi malapetaka. Nah, menurut pandangan Mas Tigor, Malapetakanya di alam apa di hubungan antar negara lain?
Kalau yang di alam bagaimana, terus yang menurut Mas Tigor yang hubungan dengan negara lain? Semua positif, saya tidak melihat negatif. Semua positif. Di alam juga positif, apapun juga positif. Sekarang gini aja, kebanyakan orang daerah kita kerjanya di mana malah? Di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Mulai Jawa, sugih enggak? Sugih-sugih loh. Saiki apa minusnya? Enggak ada yang minus, semua positif, tergantung orangnya. Contohnya gini, Om Aji mau merantau ke Kalimantan bekerja. Om Aji orangnya rajin, bisa sukses enggak? Sukses. Sukses, berarti pulang Jawa Om Aji bawa harta. Kalau Om Aji mau merantau ke suatu daerah, Om Aji malas-malasan tanpa keterampilan apapun, mau pulang bawa apa? Ya tetap aja nihil gitu. Sebenarnya tergantung orangnya, positif energinya. Iya. Buat mereka di sana yang sering hujat-hujat, nanti kalau gini-gini itu kan menurut mereka.